Alhamdulillah berubah karakter Aisyah. Jadi jangan sekali-kali Anda coba-coba Anda baik, Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, jangan coba-coba oh saya mandi, jangan coba-coba. Karena itu hukum. Jadi kalau yang baik pasti sunatullah ketemu yang baik. Karena itu pada malam ini selain kita mengenang kebaikan amal, karena memang disuruh sama Nabi ya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, "Dulu mahasina maula." Ingat-ingat kebaikan dari orang-orang yang sudah wafat. Jadi ketika kita membicarakan yang baik-baik, maka itu menjadi pahala buat Amin ya Allah. Ya. Jadi almarhum Yunus Baidillah dalam sebuah perjalanan dari 2008 Al Husain yang kalimat rambutnya panjang itu Stokonyo ya Stokonyo gitu ya Stokonyo dan mulai belajar. Jadi hadroh itu kalau kalian tahu awal mula hadroh di pengasihan mungkin salam kali awal di Al Husain secar bini ya, awal 2008 majelis belum ada yang pakai hadroh. Pak Ustadz panggil kawan Pak Ustadz dan itu belajar hadroh ada apa namanya hafalan Ustaz apa nih ijazahnya ada syahadahnya ya, makanya alhamdulillah karena diijazahkan waktu itu belajar hadroh berlanjut sampai sekarang ya. Jadi hadroh 2008 belajar 2008 belajar cuma 2 kali ya. Alhamdulillah pinter-pinter tuh. Angkatan pertama tuh iya dong Bang Muslim. Angkatan pertama pinter-pinter tuh. Berpuasa. Ya. Dan yang paling apa namanya menjadi ingatan kita semua bahwa ketika almarhum ini menjelang malam Sabtu dari hari Kamis itu udah repot. Kalau kita pengajian di Husain kan malam Sabtu ya. Dari Kamis udah repot. Dia nanya, Ustaz nanti di apa ya? Nanti apa ya? Pasti begitu. Ya. Jadi mulai dari nah pas terbentuk formasi memang Pak Ustaz mulai menyuruh almarhum jangan apa namanya kalau di Al-Husain coba saya di majlis yang lain. Al-Husain singgah kita ke majlis-majlis lain, ngajak majlis-majlis lain, hidupkan majlis-majlis yang lain. Itu memang agak jarang ke Al-Husain, bukan jarang maksudnya. Kalau tadi setiap hari dari pagi sampai sore di masjid gitu kan, pas terbentuk majlis formasi paling 2 hari sekali di masjid. Dan kelihatan ya Pak Ustaz di majlis sana ya. Artinya masih apa namanya keluarnya ke majlis ini. Alhamdulillah senang ya. Jadi orang yang baik kata ulama, orang yang baik adalah orang yang bisa apa namanya men-share, mencontohkan kebaikan. Jadi kalau mau dibilang baik itu kitanya harus baik dulu. Ya. Harus jadi contoh. Makanya Nabi disebutkan suri tauladan. Ya. Nah ini kemudian sebagai berikut ada satu hal yang mungkin kalian semua belum dengar ya. Pak Ustaz buka di sini. Pak Ustaz simpen bertahun-tahun sekarang tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Sehari sebelum wafat ya datang ke rumah dari zuhur sholat zuhur berjamaah ya Husain. Setelah sholat zuhur lalu ke belakang rumah kita ada di belakang ada rumah dia ada apa teras. Ustaz ada waktu kenapa pengen ngobrol ya ngobrol di belakang. Yang dia sampaikan, yang almarhum pertanyakan dari jam 1 lah sampai asar, bahkan nyambung sampai maghrib, menjelang maghrib, semuanya bolak-balik mengatakan kalau nanti saya udah nggak jadi ketua formasi, kira-kira
yang gantiin saya sanggup nggak ya? Berarti saking beratnya, ya, saking apa? Berat. Beratnya mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk hadir ke majelis taklim. Luar biasa. Ini pekerjaan para nabi dan rasul, pekerjaan para ulama. Dan ini sudah dilakukan oleh anak muda. Jadi sekarang buat kita semua, buat siapapun kita ini dai. Dai itu mengajak yang baik. Kewajiban kita mengajak yang baik. Walaupun kita bukan ustaz, nggak hafal hadis, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal apa syair-syair, tapi sebagai individu muslim, kita ini adalah dai, ya, mengajak kepada yang baik, dan itu dipakai sama Allah. Jadi obrolan panjang itu bolak-balik intinya, kalau nanti saya udah jadi ketua formasi, kira-kira pengganti saya mampu apa enggak ya? Mampu kan? Mampu insya Allah. Ubay harus apa namanya? Bantu. Dan yang luar biasa, Ubay almarhum itu lebih dari anak saya. Kadang-kadang saya sedih banget. Kadang-kadang saya kalau berangkat itu saya ajak. Berangkat kemana saja? Dia bilang gitu, Pak Ustaz, saya tahu Jakarta, tahu Bandung, tahu daerah-daerah, tahu ke rumah orang-orang kaya. Itu karena wasilah Pak Ustaz, ketemu Ustaz. Dan kadang-kadang kalau nggak ngajak dia di jalan udah enak. Dan dia pernah nggak diajak, dia nangis di depan Masjid Al-Husain. Saya berangkat ke Bandung, dia nggak saya ajak, dia nangis di depan Al-Husain. Dia ngomong sama temannya, kenapa ya Pak Ustaz marahnya? Kau nggak ngajak? Jadi memang sudah ada ikatan batin seperti orang tua sama anak. Dan itu adalah nilai dari sebuah kebaikan. Karena kita sebagai orang muslim, jangan pernah kita memberi sesuatu tapi kita ingin ngambil sesuatu. Makanya bos bilang sama Bang Jaka, kalau ada tugas pengajian di formasi, kalau ustadz lain enggak ada, baru ustadz nggak apa-apa. Dan ingat, jangan suka dikasih amplop, karena memberikan itu sebuah kewajiban bagi orang yang tahu. Kalau dikasih nggak apa-apa, tapi kalau ke Pak Ustadz, kalau bilang jangan merasa nggak enak ya. Insya Allah nanti rezeki dari yang lain. Karena biar bagaimanapun ini luar biasa, kalian ini yang masih muda bisa menghidupkan majlis taklim, ya, bisa mengajak kawan-kawan hadir ke pengajian. 70.000 malaikat mendoakan. Kata Nabi, orang yang datang ke majlis taklim 70.000 malaikat mendoakan. Apalagi ketua-ketua majlis yang ngajak, satu orang ngajak satu. Bukan cuma yang ngajak, yang datang didoakan sama malaikat. Jadi Pak Ustadz malu kalau ngasih, katakanlah masih sedikit hikmah, ya, atau nasihat buat Pak Ustadz pribadi ya. Malu. Sebab doa dari 70.000 malaikat itu udah jauh lebih besar. Jadi apa namanya? Itu kembali lagi. Jadi almarhum itu di hari-hari terakhir yang dipertanyakan, apakah nanti setelah saya nggak jadi ketua formasi, mereka sanggup Pak Ustaz? Sanggup kan? Kita apa namanya? Kita bantu, kita sama-sama. Dan yang luar biasanya, paginya itu mau ngambil seragam buat acara Islamic Lunch. Sempat ketemu sama Pak Ustadz itu gerbang Al-Husain. Cuma dia nengok doang, biasanya dia langsung apa namanya, langsung nyamperin Pak Ustadz, langsung salim gitu kan ya.
Oh ternyata kata istrinya itu baik buru-buru Pak mengambil seragam. Jadi banyaklah nilai-nilai kebaikan dari almarhum Yusufillah yang bisa kita kita sangat paham. Belum tentu kita seperti beliau, ya. Belum tentu Ustaz atau siapapun kita yang hadir di sini seperti beliau. Yang sudah 7 tahun tapi masih kita ingat, itu orang baik. Jadi ada ungkapan orang yang dapat husnul khotimah di antaranya dari 18 ke 18 di antaranya walaupun sudah wafat orang masih mengingatnya dengan kebaikannya. Ada orang yang wafat baru seminggu, baru sebulan, dia lupa. Ya, lupa. Ya Allah, sama seperti ulama-ulama dahulu wafat, ya Imam Ghazali, Nawawi dan orang-orang yang lain, orang-orang mereka sudah wafat tapi kita terus mengenangnya. Dan ini bukan keinginan keluarga, ini keinginan kita. Jadi mari kita sama-sama kita ambil pelajaran dari sebuah kejadian. Ya. Nabi pernah ditanya ya, mari malam satu kan kau sampaikan. Boleh tambah sedikit ya, Jadi pernah satu ketika Nabi jalan di orang kota Madinah itu sengaja orang Yahudi sama orang kafir Quraisy pengen nanya kepada Nabi Muhammad, dia akhirnya duduknya milih yang Nabi jalan di situ. Tapi Nabi sudah beritahu sama mereka Jibril bahwa nanti di sana ada orang Yahudi akan bertanya kepadamu tentang Ruh. Benar yang terjadi ketika Nabi lewat diberhitiin, tingkat kafir tanya, ya Muhammad, apa pendapatmu tentang Ruh? Orang-orang yang sudah wafat dan kira-kira begitu. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85. Ini udah kita kemarin ngaji sedikit kita bahas di malam Sabtu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan qul ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, dan tidak ada yang diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali yang sedikit. Ya. Al-qalila dalam tafsir yang sedikit ini adalah orang-orang pilihan, para nabi dan rasul, para orang-orang soleh yang luar biasa kesalahannya. Bukan mereka-mereka yang ibadahnya cuma sekedar tadi udah kuat, saya bisa melihat anu, saya bisa bohong ya. Ada orang saya bisa itu halusinasi. Ya. Saya bisa melihat halusinasi. Karena Allah sudah menegaskan di sini illa qalil al-qalil, para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang ketakwaannya luar biasa. Nah, disitulah kenapa kita ingin menjaga hati kita. Kita ingin menjaga kalian yang mudah-mudahan ya, supaya mampu berbuat yang baik. Senang kita. Ya. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, nanti kita akan petik. Apa yang kita tanam, nanti kita akan petik. Ya. Satu lagi sebagai penutup, Pak Ustaz sampaikan sebuah hadis Nabi yang ini hadisnya sangat masyhur, mungkin kalian banyak mendengar di majlis-majlis ya. Nabi bersabda, inna a'malakum tu'ridu ala aqaribukum wa asyairukum minal amwal fa inna khairat istabshiru fa inna khairat dhalik qalu Allahumma la tamuttuhum hatta tahtihi. Yang terjemahannya kurang lebih demikian. Jadi amal-amal kita itu diperlihatkan, disodorkan kepada hati tubuh kita masing-masing. Ya, amal-amal kita.
fa inna khaira kalau amal itu baik. Ya seperti ini kita lagi dulu ya di majlis ilmu, di majlis silaturahmi ini luar biasa. 70 malaikat mendoakan setiap orang yang hadir di sini. Ya, semua makanan-makanan minuman ini Allah lipat gandakan menjadi amal-amal soleh luar biasa. Istabshiru, mereka para ahli kubur kita itu senang gembira. Tahu kesenangan orang yang sudah meninggal. Ya, kesenangan orang yang sudah meninggal itu mereka suatu saat akan hadir dalam mimpi. Pak Ustaz sebulan ini hampir 4-5 kali mimpi sama guru-guru yang sudah meninggal dunia. Harus dinikmat laporan dia. Karena memang ya terus doakan, habis sholat doakan keluarga, guru-guru doakan, ya supaya apa? Supaya kita ini terus ada hubungan, roh kita terus ada hubungan. Kalau yang kita doakan orang baik, ya kita ada hubungan dengan kebaikan. Kemudian kata Nabi, inna ghaira dzalik, tapi kalau yang dilakukan itu keburukan, dosa, ya apa kata mereka para ahli kubur? Mereka mengangkat tangannya dan mereka berdoa, Allahumma ya Allah, la tamuttuhum hatta tahdihim. Ya Allah jangan matikan dulu keluarga saya, teman saya, sahabat saya, ya. Hatta tahdihim, hingga engkau memberikan hidayah kepadanya. Jadi ternyata para ahli kubur, orang-orang yang termasuk Yunus Ubaidillah, Yunus Bahri, gembira, jangan dikata, begitu nari loh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu mengucapkan hadis lisannya keluar kata-kata itu bukan karena hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah datangkan kepada. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini menggembirakan almarhum. Yunus Ubaidillah, ya ibu, alhamdulillah ibu punya anak Yunus Ubaidillah, ya, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Dan kita semua mudah-mudahan mendapat keberkahan dari majelis ini. Terakhir, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mungkin ini yang beberapa kali, tidak apa-apa. Karena terus mendoakan kebaikan. Kita khusus hadiahkan kepada almarhum Yunus Ubaidillah bin Subahdi, juga kepada semua almarhumah dari keluarga kita yang tidak kita sebutkan namanya. Allah Maha Tahu alamat dan di mana kuburnya. Semoga mereka semua Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima semua amal soleh kebaikan dan ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, dan Allah tempatkan pada tempat yang sangat baik di sisinya. Dan kita yang membaca surat Al-Fatihah ini, Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan keberkahan, Allah bukakan kemudahan dari segala kesukaran dari kehidupan kita. Wa ala niyatina al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bikaronatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah selesai.